Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Lukmanul Hakim, kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum laju reaksi untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia. Praktikum yang pertama adalah pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Alat yang digunakan berupa gelas dan sendok. Bahan yang digunakan kopi hitam dan susu kental manis. Dari segi sifat fisika, warna zat pada gelas 1 berwarna karbon hitam. Dari segi sifat kimia, warna zat pada gelas 2 berwarna lebih terang. Pada saat diaduk, waktu kopi hitam tersebut larut selama 60 detik. Perubahan yang terjadi yaitu, walaupun kopi diaduk terus, tetap saja kopi naik ke permukaan, membedakan dirinya dari susu dan air tersebut. Pada saat diaduk, waktu kopi hitam tersebut larut selama 60 detik atau 1 menit. Perubahan yang terjadi yaitu, kopi setelah diaduk, kopi tersebut ampasnya naik, tetapi lebih sedikit dari yang pertama. Perbedaannya yaitu dapat terlihat dari warnanya. Pada percobaan 1, warnanya lebih gelap, sedangkan pada percobaan 2, warnanya lebih terang. Pada percobaan 1, ampas kopi lebih banyak naik ke permukaan dibandingkan dengan percobaan 2 yang lebih sedikit ampas kopinya. Dari kegiatan praktikum tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pada percobaan 1 dan percobaan 2, kita dapat melihat perbedaan cara bagaimana kopi tersebut larut dan naik ke permukaan. Konsepnya berpengaruh laju reaksinya. Praktikum yang kedua adalah pengaruh luas permukaan pada laju reaksi. Alat yang digunakan gelas plastik sebanyak 2 buah. Bahan yang digunakan keping J-School 2 jenis, serbuk dan butiran, dan air. Dari segi fisika, warna zat 1 lebih terang daripada zat 2. Dari segi kimia, J-School serbuk dan J-School kepingan sama-sama menguap. Yang terjadi adalah J-School tersebut larut di dalam air. Waktu J-School tersebut larut yaitu selama 3 detik. Perubahan yang terjadi yaitu J-School tersebut berubah menjadi gelembung-gelembung kecil. Yang terjadi adalah J-School yang berbentuk kepingan larut di dalam air.
Waktu J-School tersebut larut yaitu selama 100 detik atau 1 menit 40 detik. Perubahan yang terjadi yaitu J-School tersebut berubah menjadi gelembung-gelembung kecil dan ada juga yang besar. Perbedaan dari hasil percobaan yang saya lakukan antara percobaan 1 dan 2 yaitu pada percobaan 1 J-School serbuk lebih cepat larut, sedangkan J-School kepingan lebih lambat larut. Dari kegiatan praktikum tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pada percobaan 1 dan 2 memiliki perbedaan diantaranya yaitu waktu J-School serbuk larut lebih cepat daripada J-School kepingan, dan gelembung-gelembungnya ada yang kecil dan ada juga yang sedang. Praktikum yang ketiga adalah pengaruh suhu pada laju reaksi. Alat yang digunakan berupa gelas plastik sebanyak 2 buah dan sendok. Bahan yang digunakan adalah NaCl atau garam. Sifat fisika pada percobaan 1 dan 2 sama-sama berwarna zat transparan. Sifat kimia pada percobaan 1 tidak terdapat zat baru, tetapi pada percobaan 2 terdapat zat baru. Yang terjadi adalah garam tersebut larut di dalam air dalam waktu 50 detik. Yang terjadi adalah garam tersebut larut ke dalam air dan dalam waktu 15 detik saja. Perbedaan antara percobaan 1 dan 2 yaitu pada percobaan 1 waktu garam atau NaCl larut selama 50 detik. Sedangkan pada garam atau NaCl yang menggunakan air panas atau percobaan 2 lebih cepat larut, yaitu selama 15 detik. Dan pada percobaan 1 tidak ada gelembung, sedangkan pada percobaan 2 ada gelembung-gelembung kecil. Dari kegiatan praktikum tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pada percobaan 1 waktu larut garam atau NaCl lebih lama dari percobaan 2. Dan pada percobaan 1 tidak ada gelembung dibandingkan dengan percobaan 2 yang memiliki gelembung-gelembung kecil. Semakin tinggi suhu semakin laju reaksi. Praktikum yang keempat adalah pengaruh katalis pada laju reaksi. Alat yang digunakan berupa gelas plastik sebanyak 3 buah dan penjepit kertas. Bahan yang digunakan berupa cuka dapur dan pemutih pakaian. Sifat fisika warna pada zat 1 dan zat 2 tetap sama, sedangkan warna pada zat 3 berubah menjadi emas, berwarna kuning keemasan. Sifat kimia zat 1 dan zat 2 tidak terdapat zat baru, sedangkan zat 3 terdapat zat baru. Tidak ada perhitungan waktu dan tidak ada perubahan. Dalam waktu 15 detik dan ada perubahan yaitu penjepit kertas yang tadinya putih menjadi berkarat.
Yang terjadi yaitu ketika pemutih dicampurkan dengan cuka, maka akan menghasilkan gelembung-gelembung yang menguap ke atas permukaan. Dan ketika dimasukkan penjepit kertas tersebut berkarat dalam waktu 10 detik. Dari percobaan 1, tidak ada perubahan yang terjadi pada penjepit kertas. Ketika percobaan 2, terjadi perubahan pada penjepit kertas, yaitu menjadi berkarat sedikit. Sedangkan pada percobaan 3, terjadi perubahan pada penjepit kertas, yaitu berkarat, dan pada larutan ada gelembung-gelembung. Katalis adalah zat yang dapat memperlaju reaksi, contoh katalis karbit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.